Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Edison Widya Iswara pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pada kesempatan ini akan membawakan strategi tentang pembelajaran Latsar CPNS ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan membawakan agenda 2 berupa nilai-nilai dasar PNS dengan metode model blended learning. Bapak Ibu yang saya hormati ya. Metode blended learning ini dipilih ya sesuai dengan pedoman yang sudah dibuat oleh lembaga administrasi negara ya, yang bisa juga menggunakan metode lain ya seperti metode klasik. Tapi pada saat ini ya, seiring dengan berlangsungnya pandemi COVID-19 ya, ternyata membawa hikmah ya, yaitu penggunaan teknologi informasi, yaitu membuat pelatihan-pelatihan itu menjadi lebih efisien, yaitu karena dapat dilakukan dengan metode distance learning ya, melalui video conference ya. Nah, blended learning ini akan merupakan campuran dari metode menggunakan distance learning dan klasik. Bapak Ibu yang saya hormati ya, deskripsi singkat dari agenda 2 itu dapat disebutkan sebagai berikut. Membekali peserta menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat ya, meliputi kemampuan memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, saling peduli dan menghargai perbedaan, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, terus berinovasi dan antusias serta menghadapi perubahan dan membangun kerjasama yang sinergi. Nah, hasil belajar yang diharapkan itu adalah mengaktualisasikan core value berakhlak dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Bapak Ibu yang kami hormati ya, jadi kita sudah sama-sama memahami bahwa nilai-nilai dasar PNS yang berakhlak, yaitu berakhlak ya, akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif ya. Nah, core values ini sudah diluncurkan oleh Bapak Presiden bulan Juli tahun 2021 yang lalu. Nah, bagaimana strategi delivery Latsar CPNS blended learning ini? Ya, ini pada garis besarnya dapat dibagi menjadi 4 tahapan. Pertama itu tahap mobile learning ya, menggunakan MOOC ya. Jadi para peserta itu belajar mandiri ya melalui LMS yang sudah disiapkan oleh LAN, Lembaga Administrasi Negara. Kemudian ada yang tahapan kedua itu adalah distance learning ya. Ini pembelajaran secara daring, kemudian aktualisasi di tempat kerja dan dikelola LAN dan lembaga pendidikan terintegrasi dalam Smart Bangkom. Yang ketiga itu adalah pembelajaran klasikal yang diselenggarakan di lembaga pelatihan 6 hari pelatihan atau 62 JP. Nah, kemudian ada penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Nah, ini dilaksanakan oleh lembaga pelaksana pendidikan dan pelatihan masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati ya. Kemudian pada tahap 2 distance learning ini dapat dilihat dalam tabel berikut ya. Itu alokasi waktu sinkronus itu 5 JP dan asinkronus 34 JP ya.
merupakan dilaksanakan pada hari keempat, ya hari kelima, hari keenam, dan hari ketujuh pada pelajaran distance learning. Nah, pada tahap 2 distance learning ini, ya, beberapa catatan penting pembelajarannya ya dapat disampaikan, ya, seperti peserta dibagi 4 kelompok, ya, setiap kelompok satu pemateri. Pentingnya penerapan optimalisasi potensi otak, ya. Saat sinkronus pelaksanaan dan distribusi JP fleksibel, ya, materi yang disampaikan harus bersifat pendalaman pada level C3 aplikasi dan C4 analisis, C5 evaluasi, dan C6 ya creating. Pastikan hasil belajar sampai ke ranah subconscious dan seterusnya. Ya, mereka juga diberikan kesempatan untuk belajar mandiri dan juga aktivitas mandiri, ya. Juga diberi tugas-tugas individu maupun kelompok. Nah, Bapak Ibu, ya, dalam pelaksanaan distance learning ini itu dapat digunakan strategi 7M, ya, yaitu dengan membangun raport, ya, menarik perhatian dari peserta, melakukan analisis kebutuhan belajar, memberikan pengalaman, mengungkapkan pengalaman, menganalisis pengalaman, menyimpulkan pengalaman, dan menginternalisasi dan dibuat kesimpulannya. Ini akan memudahkan untuk merangkum pelajaran-pelajaran dari awal sampai akhirnya. Nah, Bapak Ibu, ya, kemudian ada desain pembelajaran untuk tahapan 2 e-learning, yaitu berupa sinkronus, yaitu jadi tatap muka melalui dunia maya, ya. Itu hari keempat dan hari ketujuh. Kemudian berikutnya ada juga tahapan e-learning berupa asinkronus, ya. 6JP setelah sinkronus ini peserta belajar mandiri. Mereka diberi tugas-tugas individu maupun juga kelompok. Kemudian juga pada hari kelima itu asinkronus 10JP, ya. Seperti halnya pada hari berikut sebelumnya, itu peserta diberi tugas-tugas individu dan juga tugas kelompok, ya. Kemudian tahapan berikutnya juga berupa asinkronus, ya, 12JP. Ini penugasan individu, ya. Kemudian dilanjutkan pada hari ketujuh, ya, dengan penugasan individu dan penugasan kelompok seperti yang tercantum di sini. Nah, Bapak Ibu, pada tahap ketiga itu klasikal, ya. Jadi pemateri, ya, para pengampu itu bertemu dengan peserta di lokal, ya, di ruangan secara klasik, ya, tatap muka, ya. Pembelajaran berbasis kelas angkatan, lebih fokus kepada C5 dan C6, ya, kemampuan mengevaluasi dan menciptakan, membangun, menitik beratkan pada internalisasi dan habituasi nilai-nilai ASN, serta praktik-praktiknya dalam pelaksanaan tugas. Dipandu tim teaching 4 orang. Jadi 4 orang untuk satu kelompok itu terdiri dari 10 orang, ya, 9 JP. Ya. Nah, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.